Uh, kalau yang lalu, ini yang terakhir, yang lalu kita sampai ke istilahnya notasi O gitu ya, O besar, O kecil gitu ya. Apa maksudnya? Ini dalam konteks yang lebih lanjut ini ya. Kita akan selalu melihat ini dalam konteks aproksimasi gitu ya. Jadi menyatakan satu fungsi di dekat suatu titik yang diperhatikan perilakunya seperti apa sih? Seperti polinom atau seperti apa di titik-titik katakanlah titik singular ya gitu ya. Atau growth-nya seperti apa. Saya sudah tunjukkan bagaimana kompleksitas gitu dan perilaku growth atau decay suatu fungsi di dekat fungsi dekat titik singularnya. Titik singularnya ya biasanya ini x0-nya itu ya. Bisa tahingga plus minus tahingga ini x0-nya itu ya. Oke, jadi f o besar G dan f o kecil G gitu ya. Nanti kita perkenalkan dan kita akan pakai berulang-ulang ya. Oke, kita lihat kita di bagian sini agak cepat gitu ya. Untuk bagian yang Anda sudah mungkin lebih familiar dari analisis yang pengantar analisis gitu di S1 maupun di S2 sebelumnya. Ya, kita akan fokus pada beberapa hal yang katakanlah lebih yang boleh bisa dikatakan ya bagian 17 tahun ke atasnya ya gitu ya. Ya, Anda dianggap sini sudah oke secara matematis 17 tahun ke atas untuk ini. Oke, jadi kita mulai di sini. Bentar. Salah saya. Oke. Ini sudah berkali-kali kita mungkin termasuk objek kalkulus yang paling sering Anda gunakan istilah ini untuk mencari maksimum minimum di sini. Monoton naik atau katakan strictly monoton gitu ya. Tapi di sini yang baru biasanya kita mendefinisikan monoton itu kemonotonan di suatu selang ya, bukan hanya di titik. Oke, tapi di sini apa artinya monoton di titik ini didefinisikan? Oke, jadi monoton di titik ini definisi seperti ini. Jika terdapat lingkungan di sekitar X0 sehingga di kiri dan kanannya itu di kiri lebih rendah, di kanan lebih tinggi, gitu ya kira-kira itu. Dan strict kalau ketasamannya ini ketasamaan yang strict, yang merah dengan yang merah pasangannya. Oke, nah ini berlaku untuk setiap X1 di kiri X0 dan X2 di kanan X0. Gitu ya. Itu artinya monoton di satu titik. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini X0 itu di dalam D, gitu ya. Dan X0 kalau demikian, maka ini ya. Maaf, jadi terdapat lingkungannya ini. Ya, jadi itu menyatakan bahwa X0 ini harus jalan titik interior, gitu ya. Ya titik dalam interior dari D. Jadi kita tidak bisa X0-nya ini titik boundary atau tepi dari D. Ya. Harus di dalamnya. Oke. Dengan demikian kalau begitu di sekitar X0 pasti ada yang lebih kecil, pasti ada yang lebih besar. Oke, jadi ini kondisi terdapat lingkungannya ini menjamin kondisi. Oke. Nah, itu artinya apa yang disebut sebagai monoton naik atau turun, karena turun juga sama aja lah, ganti arah ketaksamaannya. Oke. Jadi kita mendefinisikan monoton naik, monoton turun di satu titik. Oke. Nah, kita langsung ke yang ketiga di sini. Ini monoton pada selang.
Kalau pada selang kita cukup ambil dua titik XY ya di dalam I, maka kalau X kecil Y maka Fx kecil sama dengan Fy, itu monoton naik. Kalau strict ya ini kita ganti dengan strict. Yang merah dengan yang merah pasangannya. Oke. Monoton, kalau monoton turun ya kita samanya tinggal ganti arah. Oke. Nah, kita sekarang apa itu maksimum lokal? Maksimum lokal itu kalau terdapat lingkungan di sekitar X0 sehingga X0 ini katakanlah tertinggi. Tapi ininya masih ketasamaannya masih mungkin kan sama. Oke. Nah, kalau local strict itu masih lokal strict itu ketasama strict. Oke, itu pendefinisiannya. Terminologi monoton turun, strict ini monoton naik gitu. Yang untuk turun untuk minimum itu didefinisikan serupa ya. Oke, aku tanya sampai sini. Oke ya. Oke, ini ingat teorema ini konsekuensi sederhana sebetulnya ya di sini. Mengapa begitu? Kita lihat kalau misalnya ini fx0-nya positif seperti ini. Salah. Oke. Kita lihat di sini. Saya coret sini aja ya. Positif maka naik strictly. Jadi ini positif maksudnya kan begini. Ya, ini ya. Jadi artinya limit ini x menuju x0 ini fx0 positif. Oke, dengan demikian kita lihat bahwa kalau ini positif maka ada lingkungan di mana dekat x0 ya katakanlah delta positif gitu ya. Kita x0 kurang delta, x0 plus delta, di mana di sini berlaku x0 positif. Oke. Nah, artinya jika fx min fx0 positif, maka haruslah x min x0-nya juga positif. Atau jika fx-nya negatif, maka x min x0-nya juga negatif. Jadi bertanda sama. Oke. Bertanda sama artinya kalau x di kanan x0 maka fx lebih besar dari ini. Atau x di kiri x0 maka fx0 lebih besar dari fx. Ya, jadi ini yang menyatakan bahwa di dalam hal ini kita lihat bahwa f itu monoton. Pada selang ini.
ada suatu lingkungan. Oke, lingkungan. Oke, nah ini berlaku juga. Oh, ini naik strictly ya. Bisa ya. Jadi ini kan tadi 0 maka itu naik, kesimpulannya strict. Oke. Dan sebaliknya kalau monoton naik di x0 maka fx min x0-nya itu dengan x0 min x per itu bertanda sama. Karena itu uh, rasio dari f per itu tandanya positif, maka limitnya non negatif seperti ini. Oke, jadi sebaliknya mistrik. F monoton, gitu ya. Maka kita bisa menghitung ini. Pada X0. Gitu. Maka ini akan selalu positif. Oke. Jadi limitnya juga limit X menuju X0 ini dari kalkulus saja. Oke. Kita dapat itu. Jadi nggak asumsikan bahwa limitnya ada. Oke, mencapai maksimum lokal maka ini turunannya 0. Oke. Nah, kenapa bisa begini? Mencapai lokal turunannya harus 0 ya. Sebab seandainya maksimum lokal dan ini tidak 0, katakanlah positif gitu, maka kita akan ada terdapat titik di kanan X0 yang nilainya lebih tinggi dari X0. Oke. Dari sini. Ya. Kalau kita lihat di sini, sekarang misalkan fx0 ini dengan 0. Oke, apa artinya di sini? Seandainya x0 ini bukan maksimum lokal, oke, maka akan ada gimana kalau bukan maksimum lokal? Oke, maka terdapat katakanlah x1 atau x2
Nah, X2 jadi X0 gitu ya. Nah, sekarang bisa uh, kita bisa melihat ini. Nah, kalau lebih besar, maka di sini akan lebih besar ini untuk suatu X2 akan terdapat selang di mana X2 di selang itu X2 lebih besar dari sini. Jadi untuk X2 di suatu selang di kalau saya katakan di kanan X0. Oke. Nah, kalau begitu maka kalau lebih besar maka ini selalu akan positif. Ini positif, maka ini positif. Dan ini diasumsikan nol. Oke. Jadi ini di kesimpulan ini haruslah oke. Tapi kalau di sini asumsikan juga sebaliknya pakai yang X1, kita bisa juga menunjukkan bahwa X0 itu haruslah apa? Negatif. Jadi ini kontradiksi dengan yang lain. Jadi memang haruslah itu maksimum lokal. Jadi kalau itu haruslah fx0 ini oke, dengan cara yang serupa kita bisa tunjukkan bahwa begitu juga dengan yang min ya. Oke, ini serupa untuk yang monoton turun dan min lokal. Oke, ini catatannya mungkin ini. Oh iya. Serupa untuk monoton turun dan untuk min lokal. Ya. Oke. Nah, kemudian boleh. Oke. Ini mau juga
dihapus. All the way. Ini teorema ini. Kemudian yang berikutnya adalah ini, yang kita kenal ini teorema nilai rata-rata. Asumsinya kontinu pada selang tutup, AB, dan diferensiabel pada selang bukanya. Ya, maka akan ada titik X0 di antara A dan B, sehingga turunan di situ akan sama dengan rasio ini. Selisih F dibagi selisih X. Ya, ini yang kita sebut nilai rata-rata turunan, karena nanti kita akan punya juga nilai rata-rata integral. Ya. Buktinya gimana? Kita lihat di sini. Ups, hilang ya. Sebentar. Saya ini dulu. Oke. Ya, jadi kita akan menemukan turunan yang sama dengan. Nah, kalau kita lihat di sini secara geometris, turunan di ini menyatakan kemiringan garis singgung. Yang di sini, yang sebelah kanan adalah kemiringan garis busur, gitu ya. Bukan garis. Kemungkinan tali busur, bukan garis busur. Oke, jadi gini. Nah, di titik X0 di sini gitu ya. Nah, di titik di sini, kita lihat di titik di sini, garis singgungnya seperti ini, punya kemiringan. A dan B-nya katakanlah di sini. Nah, kita lihat di sini, oh sebetulnya yang mesti ada ini A dan B. Jadi tali busur ini sudah ada. Maka kita bisa menemukan titik di dalam ini di antara A dan B. Sehingga kemiringannya sama dengan yang jadi si garis singgungnya sejajar. Itu secara intuitif itu yang bisa dengan coba-coba gitu misalnya. Kalau di sini, oh belum sejajar, sini belum sejajar, di sini juga tidak sejajar gitu ya. Geser, 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 oh ternyata di sini bisa sejajar. Oke, kira-kira seperti itu. Yang dimaksud dengan nilai rata-rata ini. Nah, jadi mulainya dengan saya tidak ini saya cuma mulainya dengan asumsikan dulu kalau FA sama dengan FB gitu ya. Kalau FA sama dengan FB, maka ruas kanannya itu selalu 0 karena FA sama dengan FB jadi selisihnya 0. Nah, jadi kita akan melihat
mencari di mana turunannya sama dengan 0. Oke, tapi turunan 0 itu sama dengan kita mencari maksimum lokal, bisa dicari kalau kita dapat maksimum lokal atau minimum lokal. Oke. Nah, tetapi kita tahu bahwa F itu continue pada interval tutup AB. Jadi ini kompak, jadi pasti ada maksimum dan minimumnya. Ya. Dan maksimum minimumnya itu dari sub dan inf, gitu ya. Oke. Nah, jadi kita sekarang kita akan melihat di mana sub dan infnya pada titik ujung. Gitu. Oke. Nah, tetapi itu tidak mungkin kalau titik ujungnya sama. Kalau titik ujungnya sama, maka haruslah F itu harus konstan. Ya. Kenapa kalau konstan maka turunannya 0. Oke. Nah, jadi yang umumnya seperti apa? Yang umumnya nah, yang umumnya adalah kita fungsi affin yang melewati dua titik ini. Dua titik ini fungsi affin, ini G-nya. Ini F-nya, ini G. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan F kurang G. Oke. Perhatikan Fx kurang Gx. Ini Hx gitu ya. Maka perhatikan sekarang HA itu ini FA kurang GA sama ini 0 sama dengan GA GHB. Ya, karena di B ini sama juga gitu ya. Nah, kalau begitu H ini memenuhi yang cerita yang pertama ini. Ya, kasus awal. Oke, sedangkan turunannya H aksen itu sama dengan F aksen kurangi G aksen. Oke. Nah, jadi kita bisa dengan solving ini kita mendapatkan titik di mana endpoint-nya itu sama. Kita bisa verify bahwa itu. Oke. Jadi kita dapat kesimpulan dari oke. Jadi itu kira-kira ceritanya dengan teorema nilai rata-rata yang sendiri di sini. Global properties-nya seperti ini yang sudah kita tunjukkan, buktikan ini. Nah, kemudian saya belum tuliskan adalah tentang aritmetiknya. Ke aritmetiknya.
Ya, sudah. Nah, increasing tadi sudah dilakukan. Nah, ini bisa dilihat. Ingat fungsi Lipschitz. Fungsi Lipschitz itu yang uh, Lipschitz itu ingat yang seperti ini. Bisa oke. Lipschitz itu yang seperti ini. So ini katakanlah L dari X berbanding. Ini terdapat konstanta ini, konstanta Lipschitz L gitu, di mana selisih F kurang dari selisih XY. Oke. Nah, kita lihat di sini kalau F differentiable, setelah AB dan F-nya bounded, katakanlah di sini F aksennya ini terbatas oleh L gitu ya. Maka F akan memiliki Lipschitz conditions. Kenapa? Karena ini adalah limit X, Fy, X min Y untuk X menuju Y. Oke. Nah, kalau ini kurang dari L, ya, maka akan ada suatu selang ya, di mana ini semuanya kurang dari L. Ini untuk di sebarang Y ya. Sebarang Y, maka akan ada selang di mana ini berlaku kurang dari L. Kalau kurang dari L, tanpa limit ya sekarang, ini kan berlaku. Oke, dan ini untuk berlaku untuk sebarang Y, maka kita dapat kondisi listrik itu seragam. Oke. Jadi itu sederhana dari sini. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Oke. Nah, ada yang akan saya hanya cepat saja di sini tentang aritmetik atau bagaimana menghitung turunan, gitu ya. Misalnya ini calculus of derivative. Oke. Nah, ini Anda lihat aja buktinya. Ini buktinya kira-kira generik. Jadi bagaimana manipulasi limit. Jadi kalau F dan G-nya turun differentiable, gimana menghitung turunan dari F tambah G, F kurang G, F kali G, gitu ya. Ini pertanyaan seperti kemarin, apa bedanya titik? Kalau titik ini diartikan perkalian, kalau apa? Kalau lingkaran kecil itu komposisi ya. Jadi jangan dibedakan. Oke. Oke, jadi ini aturan perkalian, product rule, dan aturan untuk quotient rule. Jadi rumus-rumus ini bisa diturunkan dengan manipulasi limit seperti ini. Ya. Oke, silakan saja lihat. Nah, yang agak khusus di sini adalah apa yang kita sebut sebagai chain rule. Chain rule turunan untuk komposisi. Oke, kita lihat sini. Misalkan kita ingin menghitung turunan dari G komposisi F dalam hal ini, G setelah F atau F mendahului G, lah bacanya gimana terserah. Nah, artinya kita harus menghitung selisih bedanya ya. Maaf, rasio dari beda. Beda fungsi dibagi beda X di domainnya.
Oke, jadi kita menghitung seperti ini. Oke, apa ini? Nah, ini tuh beda dari GF. Nah, kemudian uh, seperti biasa sekarang dengan trik iming-iming gitu ya, ditambah kemudian dikurangi lagi. Nah, yang ada kan ini, yang ada kan ini, berarti ini ada, yang ini ada. Oke. Nah, dikurangi ini, ditambah dan dikurangi dengan fx, ditambahkan dikurangi. Oke. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa ini adalah delta atau selisih dari yang ini, selisih dari G dihitung di F di sini. Ya, itu notasinya seperti ini. GFX inflasi ada di sini. Kemudian G-nya ini di FX. Apa kalau delta ini bagian sini, ini ada delta dari F. Nah, kemudian kita hitung sekarang kalau delta G ini per H ini manipulasinya aja. Kita lihat seperti itu. Jadi kita dapatkan pada akhirnya. Oke, nah ini tidak lain dari kalau dilimitkan ini adalah turunan G di Fx, ini adalah F aksen X. Ya, pada dasar isi. Lagi lihat ini notasi O ini sudah dipakai. Ya. Jadi ini maksudnya adalah F diaproksimasi secara ini linear, oke, karena ini suatu nilai. Ya. Ini X min sesuatu, ini juga satu nilai. Oke, jadi ini bentuknya A tambah X min X0. Jadi ini aproksimasi affin dengan suatu error. Ini studi error. Errornya ini lebih kecil dari X min, jauh lebih kecil dibanding X min X0. Ini aproksimasi yang baik. Jadi errornya itu harus jauh lebih kecil dibandingkan dengan selisih X. Ya, cenderung ini. Formalnya lewat itu kan formal itu. Jadi bisa lihat di sini.
Mungkin kita akan bicara di sini sedikit lebih detail, ya. Fungsi inverse di sini. Ya. Uh, Oke, nah seperti ini. Kapan kita bisa menginverskan? Ya. Dan kemudian kalau bisa diinverskan, apakah diferensiable? Dan apa yang terjadi jika ini sampai turunan sebenarnya nol? Oke. Nah yang pertama, kapan inverse ada? Inverse ada kalau kita tahu bahwa fungsinya satu-satu. Ya. Nah, tetapi dalam hal ini dengan kalkulus kita bisa menyatakan fungsinya satu-satunya tidak perlu di seluruhnya. Oke. Nah, cukup hanya secara lokal, jadi dekat titik X0 aja. Oke, tapi yang kita tidak ingin adalah turunannya nol. Kenapa turunannya nol? Karena kalau turunannya nol, si di X0 itu akan terjadi maksimum atau minimum. Artinya membalik arahnya dari arah naik menjadi turun atau dari turun menjadi naik. Jadi kalau begitu di sekitar X0 tidak mungkin satu-satu. Nah, jadi kalau begitu kita ingin yang satu-satu. Kalau begitu, kalau dalam turunan artinya turunannya haruslah tidak nol. Oke, dan kita ingin juga diferensiabel. Apa syaratnya diferensiabel? Oke, kira-kira itu yang kita inginkan. Nah, kita tuliskan first. Misalkan f aksen ada diferensiabel di sini. Oke, ya. Kemudian X0 itu ada di mana? Nah, jadi pertanyaannya sama F ini ada di dan kemudian kalau ada ini bagaimana mencarinya? Nggak ada. Nah, seperti tadi saya katakan ini perlu sifat satu-satu. Ya. Satu-satu kalau dalam hal ini kita perlu monoton. Kalau monoton artinya si turunannya tidak boleh nol. Ya, karena kalau nol itu nanti akan ada max atau min. Oke. Nah, jadi pertanyaan kedua, kalau begitu dan ini bagaimana? Turunannya bagaimana? Dan terakhir, apa yang terjadi kalau turunannya nol? Jika oke. Nah, ini yang disebut teorema fungsi inverse, gitu ya. Teoremanya saya tuliskan aja dulu. Misalkan f aksen f diferensiabel di selang buka ini dan X0 ini di antara A dan B. Oke.
Nah, syaratnya, syarat cukupnya adalah ini, tidak nol. Tidak nol, maka uh, akan terdapat selang n di sekitar n0, sehingga f inverse ini ada, lebih-lebih ini diferensiabel, dengan lebih lanjut f ini inverse turunan di Y0, oh harus di Y0 ya. Ini asumsikan fx0-nya ini sama dengan Y0. Oke, ini adalah 1/f aksen x0. Oke, jadi ini turunannya. Nah, notasinya ini lebih convenient kalau kita menuliskan ini. Ini dy dx di titik. Ini kita yang kanannya dulu. Kanannya ini adalah 1/, ini kan dy dx ya, di titik x0. Sedangkan yang kiri ini apa? Yang kiri ini adalah, oh ini adalah dx di titik y0. Nah, jadi inilah yang secara simbolik dx dy adalah 1/dx. Simbolik, tapi ini punya makna seperti ini. Oke. Nah, jadi inverse itu ada, tetapi hanya terdefinisi pada suatu selang kecil di antaranya. Bukan selang kecil. Apa yang membuat x0? Inverse mungkin tidak seluruhnya ada, tetapi di dekat x0 itu ada. Syaratnya ini. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau ininya tidak nol? Ini turunan sama dengan nol. Masalahnya kalau turunan sama dengan nol, oke, apa yang terjadi? Jadi akan terjadi max atau min di x0. Ya. Dalam hal itu, ini juga lokal. Dalam hal ini gambarannya jadi seperti ini. Atau begini. Jadi dalam hal ini tidak mungkin satu-satu di sekitar x0. Jika dengan gambar ini, di sekitar x0. Nah, jadi memang bahwa turunan tidak nol itu syarat perlu dan syarat cukup juga di sini untuk adanya inverse secara lokal. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat detail buktinya di sini. Inverse. Silahkan lihat dulu. Oke, nanti kita akan diskusikan beberapa hal dari sini, terutama terkait dengan turunan tingkat tinggi, deret Taylor, dan
bagaimana kita menggunakan notasi O besar O kecil itu. Jadi kita memang menggunakan konsep O kecil O besar estimasi di sini. Jadi lebih dari Taylor sebagai suatu estimasi tingkat tinggi dari fungsi. Oke. Kira itu. Dan terakhir setelah itu saya ingin diskusikan sedikit tentang orde nol dari suatu fungsi atau orde akar dari suatu fungsi. Jadi memperlakukan fungsi seperti polinom. Di dalam polinom, kalau polinom terus bisa difaktorkan gitu ya, ada faktornya x min x0 gitu ya, dengan suatu pangkat. Ya. Maka kalau x min x0 ini, saya coret di sini aja sedikit. Kalau f sama dengan polinom gitu ya. Nah, kalau polinom kan misalnya terfaktorkan. Jadi P ini x min x0 pangkat m0 ini satu konstan. Ini terfaktorkan gitu ya. Kalau real ini selalu bisa dilakukan. Oke. Dan paling ini bisa selalu bisa difaktor. Yang tidak terfaktorkan itu mungkin hanya derajat 2 gitu, setidaknya 2 bisa. Oke. Nah, ini kita katakan dalam ini x0 adalah 0. Kenapa? Karena kalau kita substitusikan x dengan x0, maka ini akan 0. Oke. 0 orde n di sini, n0. Jadi ini merefer pada ordenya sini. Nah, kenapa ini perlu? Nanti kita bisa mengatakan bahwa si fungsi itu nanti sifatnya secara lokal di x0 itu seperti polinom derajat berapa. Kira-kira itu yang mau kita arahkan di penyebab tentang differentiable ini. Oke, kita lanjutkan hari Jumat ya. Oke, saya stop share dulu dan akan saya share ke